Media berperan penting dalam memberikan informasi, mengangkat headline news dari berbagai media lokal dan nasional, menyuguhkan informasi berimbang, menghimpun komentar dari masyarakat untuk mencari solusi tanpa distorsi. Apa kabar Pare-Pare hadir setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 8.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Peduli Pare-Pare. Baik Sobat Peduli, pukul 8:55 waktu Indonesia bagian tengah. Dan apa kabar Pare-Pare untuk hari ini, spesial hari Rabu ya. Untuk hari Rabu ini kita kedatangan narasumber dari Unpar ya. Untuk kita talk show hari ini bertemakan tentang ekonomi Islam, solusi permasalahan umat. Bagi Anda yang ingin ikutan bisa Sobat Peduli di 0811459969 atau di 0421281110. Siapakah bintang tamu atau narasumber kita untuk di talk show hari ini, hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021? Ya tetaplah Anda bisa saksikan langsung ya di akun FB Radio Peduli Pare-Pare. Di siaran langsung Anda boleh ikutan di sana, Anda boleh berkomentar juga atau memberikan saran atau bertanya boleh saja. Sobat Peduli, tepat pukul 9 nanti akan ada rekan saya Sundari Amin yang akan memberikan informasi kepada Anda di Lintas Berita ya. Dan bagi Anda Sobat Peduli, saya sudah dapatkan 3 dari media online yang saya kutipkan dari suaraya.news dan juga dari tribunpare.com. Yang temanya adalah, untuk headline-nya kali ini adalah Pare-Pare jadi lokus pusat kesejahteraan sosial, sistem layanan dan rujukan terpadu. Dan masih dilansir dari suaraya.news, Kasat Lantas Polres Pare-Pare ingatkan pelaksanaan pembangunan masjid terapung taat aturan lalu lintas. Dan beralih ke tribunpare.com, rumah jabatan atau rujak Kapolres Pare-Pare terbakar. Hal ini diduga akibat korsleting listrik pendingin ruangan. Baik Sobat Peduli, sambil menunggu narasumber kita ya, kesiapan narasumber kita dengan tema kali ini, yaitu ekonomi Islami, solusi permasalahan umat. Ya, kalau bicara tentang umat Sobat Peduli memang sangat variatif dan beraneka ragam ya. Karena apa, kalau sudah bicara umat tentunya skup dan globalnya sangat luas ya. Bicara umat itu kita tidak bisa memilih satu-satu ya. Karena apa yang dikatakan umat itu tidak hanya manusia saja ya. Dan kalau kita bicara kategori skup manusia saja tentunya variatifnya banyak. Umat yang mana ya. Ada umat Islam, ada umat Nasrani, ada umat Buddha, ada umat Katolik dan lain sebagainya. Begitupun dengan sukuisme ya. Ada umat dari suku Bugis ya, ada dari suku Toraja, ada banyak sekali ya yang namanya umat itu. Dan secara global skala ciptaan yang namanya umat, bahkan hewan, tumbuhan, bahkan alam ini adalah umat. Nah, seperti apakah yang dimaksud dengan umat kali ini? Temanya adalah ekonomi Islami, solusi permasalahan umat ya. Berarti ekonomi Islami. Mungkin nanti yang kita akan bicarakan di sini akan kita sampaikan Sobat Peduli dari narasumber kita nanti dari Unpar adalah bagaimana secara aturan syariat ya, karena syariat itu adalah aturan Sobat Peduli ya. Kalau dalam Islam itu adalah syariat, entah di agama lain. Ya memang syariat itu adalah aturan. Jadi bagaimana aturan di perekonomian secara Islam untuk kepentingan umat. Dan mungkin dengan mengacu ke aturan atau syariat Islam ya, hal ini bisa memperbaiki perekonomian keseluruhan umat yang ada di bumi yang kita cintai ini, khususnya di kota Pare-Pare. Baik Sobat Peduli, sambil menunggu ya kesiapan narasumber dan juga nanti tepat pukul 9 saya akan persilahkan rekan saya Sundari Amin untuk menyampaikan informasi terbaru dan terkininya di Lintas Berita. Sobat Peduli, sudah saya siapkan juga 3 berita ya, dilansir dari 2 media online, yaitu Pare-Pare jadi lokus pusat kesejahteraan sosial, sistem layanan dan rujukan terpadu. Kemudian Kasat Lantas Polres Pare-Pare ingatkan pelaksanaan pembangunan masjid terapung taat aturan lalu lintas. Dan masih saya kutip dari tribunparepare.com, kembali rumah dinas Kapolres Pare-Pare terbakar diduga akibat korsleting listrik pendingin ruangan.
Sobat Peduli, saya persilakan dulu rekan saya Sudari Amin untuk lintas berita tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Kantor Kesyamanan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Parepare melaksanakan pisah sambut kepada KSOP dari Ridwan Caniago kepada Triodo. Sulsel1.com memberitakan, kegiatan yang digelar di lapangan bulu tangkis KSOP tersebut dihadiri perwakilan pemerintah Kota Parepare, perusahaan pelayaran, Basarnas, BUMN dan BUMD serta instansi lainnya pada Selasa 12 Oktober kemarin. Bangkitnya angkutan jalan menyebabkan terjadinya perlambatan arus lalu lintas khususnya di Jalan Lahaleda Kota Parepare. Kondisi tersebut disebabkan kendaraan yang berhenti kemudian menurunkan dan menaikkan penumpang tepat di depan SMP Negeri 2 Parepare menyusul dimulainya pembelajaran tatap muka terbatas. Suaraya.news memberitakan aparat Satlantas Polres Parepare dan Dinas Perhubungan Parepare turun di lokasi menjaga, mengamankan dan mengatur arus lalu lintas. Pemerintah Kota Parepare resmi mengumumkan hasil seleksi terbuka untuk pengisian 10 jabatan pimpinan tinggi Pratama atau jabatan eselon 2B. Parepos.co.id memberitakan, hal tersebut berdasarkan pengumuman tentang hasil seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama tahun 2021 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Parepare selaku Ketua Panitia Seleksi Haji Iwan Asaat pada 11 Oktober lalu. Nantikan lintas berita 1 jam ke depan di 96,9 FM. Saya Sundari Ari. 96,9 FM Radio Peduli Parepare. Informasi sehat dan cerdas. Baik Sobat Peduli, sudah kita dengarkan bersama ya penyampaian dan laporan dari rekan saya di Lintas Berita Sundari Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat informasi yang terbaru dan terupdate di hari ini ya. Dan Sobat Peduli, seperti yang saya sampaikan di perjumpaan kita tadi bahwa kita akan talkshow langsung ya, dan sudah ada narasumber kita di studio sudah hadir. Terima kasih kehadirannya. Dan saya akan sapa saja langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Aditya Yusriyadi ya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enaknya dipanggil pagi. apa ini? Adit saja, Adit. Adit ya. Iya. Ini panggil Bung, Bang? Bung boleh, Bang boleh juga ya, boleh. Boleh ya. Bung Adit aja ya. Iya. Baik, Bung Adit, selamat datang di studio 96,9 FM Radio Peduli Parepare ya. Terima kasih atas perkenannya sudah hadir, dan nanti kita akan bertemakan ekonomi Islam, solusi permasalahan umat. Sepertinya ini bukan yang pertama kali ya kita ketemu ya. Yang kedua kali saya kedua kesini. kali ya, betul. Baik, dan tentunya Sobat Peduli sudah kita dengarkan bersama ya narasumber kita kali ini, Bang Adit, Bung Adit ya. Boleh kita bicarakan saja langsung mengenai ekonomi ya Islami ya. Kenapa tema ini Anda pilih di acara talkshow seperti ini? Apakah memang ekonomi Islami itu lebih tepat dibanding namanya ekonomi Nasrani atau ekonomi yang lain? Baik, silakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Pengantar yang sangat baik pada kesempatan kali ini. Kenapa kemudian kami mengangkat tema ekonomi Islam ya? Bahwa menurut saya secara pribadi sebagai umat manusia yang beriman kepada Tuhannya, ada dua disiplin ilmu yang melekat pada kita saat ini yang kita tidak bisa lepas darinya. Yang pertama itu adalah ilmu tentang agama ya. Tentu setelah ditiupkannya ruh kepada kita oleh Tuhan dalam proses penciptaan kita, bukankah Tuhan pada saat itu memberikan sebuah pertanyaan kepada kita dalam kondisi yang tidak sadar, alastu birabbikum, apakah kamu mengakui saya sebagai Tuhanmu? Kemudian kita menjawab dengan qalu bala syahidna, aku bersaksi dan saya mengakui dan saya bersaksi. Nah, dari situlah kemudian melekat bahwa kita
setelah ditiupkannya ruh kepada kita oleh Tuhan, kita telah mengakui bahwa ada zat yang menciptakan kita. Ada zat yang tentunya mengatur segala pola kehidupan kita. Sehingga dalam proses menjalani kehidupan ini, kita tidak boleh lupa dengan janji yang telah kita lakukan, yang telah kita ikrarkan kepada Tuhan saat itu. Nah, setelah itu, kemudian dalam menjalani proses kehidupan, Allah terlebih dahulu pernah mengutus suatu rasul yang menjadi petunjuk, pedoman dan suri tauladan untuk seluruh umat manusia, ya. Bahwa Allah menciptakan rasul, mengutus rasul ke muka bumi ini sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Nah, sehingga apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu merupakan pedoman kita sebagai umat Islam yang mengakui bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah. Bukankah pada saat kita dibaiat sebagai orang Islam, kita mengakui bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu merupakan hal yang harus kita ikuti. Dalam artian ini adalah syariat agama yang telah melekat dalam kehidupan kita. Itu pertama mengenai ilmu agama. Yang kedua adalah tentang ilmu ekonomi. Ekonomi dalam kehidupan kita itu tidak bisa kita lepas darinya, ya. Mungkin secara sederhana kita seringkali menganggap bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu tentang uang, ya. Ilmu tentang proses jual beli, ilmu tentang transaksi dan sebagainya. Sehingga apapun yang kita lakukan itu kita tidak bisa lepas dari segala aktivitas perekonomian. Saya datang ke sini tadi misalnya menggunakan kendaraan, tentu membutuhkan bahan bakar. Bahan bakar itu saya dapatkan dengan proses jual beli, dengan proses transaksi. Baju yang saya gunakan tidak saya dapatkan begitu saja dengan seketika, tapi ada proses jual beli, ada proses ekonomi yang saya lakukan untuk bisa sampai menggunakan pakaian ini. Begitu juga kita menyaksikan siaran ini secara virtual melalui radio ataupun Facebook misalnya, itu tidak bisa kita lepas dari aktivitas ekonomi. Sebab tentu sebelumnya kita melakukan proses jual beli untuk membeli radio, membeli kuota atau HP misalnya. Nah, sehingga menurut saya aktivitas ekonomi ini kita tidak bisa lepas darinya. Bahkan ibadah sholat sekalipun, aktivitas ekonomi itu tidak bisa lepas, karena pakaian yang kita gunakan untuk menutup aurat pada saat beribadah itu tidak bisa lepas dari yang namanya proses jual beli dan perekonomian. Sehingga dari dua disiplin ilmu yang tidak bisa kita lepas darinya, ini yang saya sebutkan tadi, ada kemudian proses kolaborasi di antara keduanya, yaitu tentang ekonomi Islam, ya. Tentu kita mengetahui bahwa Islam ini merupakan syariat yang telah mengatur kita secara keseluruhan dalam kehidupan ini, tak terlepas dari kehidupan ekonomi misalnya. Bahkan politik, berbudaya, semuanya itu diatur oleh agama Islam. Karena agama Islam ini adalah merupakan risalah yang selalu kita ikuti. Nah, tidak mungkin ya, misalnya Rasulullah meninggalkan dunia ini, meninggalkan umatnya tanpa ada risalah yang belum ia sampaikan. Bukankah dalam Al-Maidah ayat 3 sebagai penutup wahyu yang diturunkan Allah melalui Rasulnya, bahwa telah kami turunkan agama ini untukmu dan telah kami sempurnakan agama ini untukmu. Sehingga menurut Allah, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya itu telah sampai secara keseluruhan, secara paripurna, secara komprehensif, atau dalam bahasa agama kita menyebutnya sebagai kafah, secara keseluruhan. Sehingga begitu juga dalam aktivitas perekonomian, ya. Aktivitas perekonomian itu kita tidak boleh lepas dari yang namanya syariat-syariat agama, syariat Islam. Nah, syariat Islam. Kemudian selanjutnya, bagaimana
syariat Islam ini mengatur tentang aktivitas perekonomian. Nah, bagaimana Islam mengatur aktivitas perekonomian? Kita bisa melihat dari rujukan utama kita sebagai umat Islam, yaitu bahwa ada dua sumber pedoman kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah SAW. Nah, dari kedua sumber ini kita bisa melihat bahwa tidak sedikit ya apa yang telah disampaikan Allah melalui Rasulnya kepada umatnya itu mengenai tentang aktivitas ekonomi. Itu tidak sedikit. Sehingga inilah yang kemudian menjadi rujukan utama kita dalam menjalani proses aktivitas ekonomi itu. Nah, saya lanjut lagi atau diskusi? Silakan dilanjut. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana aktivitas perekonomian yang diatur oleh agama Islam misalnya? Aktivitas ekonomi yang menjadi pedoman utama dalam menjalankan syariat Islam dalam perekonomian itu bisa kita dapatkan dalam Al-Quran banyak sekali, begitu juga dalam Al-Hadis. Sehingga dalam topik pembahasan kita kesempatan kali ini yaitu tentang bagaimana ekonomi Islam ini mengatur tentang permasalahan umat. Nah, sebelum kita membahas tentang inti pembahasan ini, saya coba memberikan dulu sedikit gambaran kepada seluruh pemirsa sekalian bahwa pernah di masa krisis Indonesia pada tahun 1997-1998 itu di era Presiden Soeharto, di mana kita mengenal era pada tahun itu adalah era krisis moneter yang telah melanda Indonesia. Pada saat itu betul-betul Indonesia dialami dengan krisis yang sangat panjang, ya, dibuktikan dengan banyaknya bank-bank di Indonesia pada saat itu mengalami kebangkrutan dan kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Ya. Pada saat itu pelonjakan bunga bank ya terhadap nasabah yang meminjamkan uangnya atau menabungkan uangnya di bank, pada saat itu bank kesulitan untuk memenuhi kewajibannya itu, sehingga banyak bank-bank yang kemudian kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Berbanding terbalik dengan kondisi di mana pada saat itu ada satu bank syariah Indonesia yang telah didirikan pada tahun 1991, itu Bank Muamalat Indonesia. Nah, bagaimana Bank Muamalat Indonesia merespon krisis moneter pada saat itu sungguh membuat orang tersentuh atau tersadarkan dengan kondisi bank syariah. Nah, pada saat itu Bank Muamalat berbanding terbalik dengan kondisi bank-bank konvensional yang lainnya yang menganut sistem bunga, ya, bahwa pada saat itu Bank Muamalat tetap berdiri tegak dengan prinsip bagi hasil yang ia pegang, sehingga apa yang terjadi dengan bank-bank lain pada saat itu tidak terjadi pada bank syariah muamalah, ya. Nah, itu contoh sederhana terkait dengan perkembangan bank syariah. Itu contoh kecil ya di Iya. era Soeharto pada beberapa waktu yang lalu ya, Iya. pasca kalau nggak salah itu. Memang pada saat itu seluruh bank-bank yang ada di Indonesia semua. Maksudnya kepercayaan, nilai kepercayaan dari nasabah kepada bank itu sangat berkurang pada saat itu, sehingga masyarakat berlomba-lomba untuk Menarik menarik uangnya pada Iya. saat itu ya. Nah, mungkin di salah satu bank yang syariat ini pada saat itu sudah diberlakukannya. Iya. Menurut Anda itu kapan diberlakukannya aturan bank syariat di Indonesia? Iya, aturan mengenai bank syariah itu bermula pada tahun 1990 terhadap telah didiskusikannya terkait dengan pendirian bank syariah di Indonesia.
Nah, nanti kemudian pada tahun 1991 itu didirikanlah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat. Iya. Baik. Namun dalam segi menjalankan Bank Muamalat pada saat itu belum ada acuan dari undang-undang atau aturan positif negara terkait itu, sehingga Bank Syariah Indonesia masih Bank Muamalat pada saat itu masih menjalankan berdasarkan prinsipnya sendiri. Nanti pada tahun 2006-2008 itu baru dimunculkanlah aturan mengenai bank syariah dan cara menjalankannya di Baik. Indonesia. Artinya pada saat itu kejadian ini kan antara 1998 dan 2000 ya, kalau Iya. nggak salah. Artinya pada saat itu aturan dari bank syariah itu sendiri masih begitu belia. Ya. Ya, begitu belia dan itu sudah mampu maksudnya memberi kepercayaan atau menarik kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah ini sendiri. Iya. Ya kan? Karena kan dimunculkannya pada tahun 1990. Kemudian secara teknisnya 1091 dan secara globalnya baru teraplikasikan pada tahun 2000-an ke atas. Iya. Nah, ini berarti ini kesimpulan saya bahwa ekonomi secara Islam itu memang bisa menghandle manakala penerapan secara di aplikasi di lapangannya sesuai dengan syariah Islam itu sendiri. Bagaimana Betul. menurut Anda? Ya. Karena kan memang baginda Rasul ya Nabi Muhammad SAW sudah memberikan banyak contoh sekali di sana. Ya, banyak sekali contoh baik bagaimana sistem perdagangan, bagaimana sistem manajemen keuangan. Saya rasa memang sudah cukup banyak di sana. Seperti itu. Lalu yang permasalahan umat yang lebih spesifik lagi, seperti apakah ekonomi ini bisa diberlakukan secara skup minimalisirnya, minimnya, kemudian secara skup maksimal, secara besarnya. Oke. Mungkin nanti bisa kita sampaikan secara detail. Dan saya masih menunggu di 0811459969. Ini adalah sebuah diskusi yang luar biasa karena memang yang namanya uang, yang namanya Ya. ekonomi itu tidak terlepas dari unsur kehidupan kita. Ya, Betul sekali. Seperti tadi Bung Adit datang ke sini ya kan, otomatis minimal juga mandi pakai sabun gitu Ya, kan. ya. Kemudian pakai baju dan semuanya itu perlu dengan uang ya. Di sini bagaimana kita mendapatkan uang itu tentunya dengan cara ekonomi manajemen yang baik sehingga kita dapatkan keuangan, mengatur keuangan yang baik. Mungkin seperti itu pengolahan datanya. Iya. Baik Sobat Peduli, demikian tadi seru banget ya. Nanti percakapan talkshow kita ini hingga pukul 10 tepat. Ya, Anda boleh bertanya di 0811459969 atau juga bisa di 0421281110. Ada Bung Adit ya dari Umpar dan yang dipandu oleh saya Raisya Eno di Apa Kabar Pare-Pare. Tetaplah bersama kami berdua dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama Apa Kabar Pare-Pare. Media berperan penting dalam memberikan informasi, mengangkat headline news dari berbagai media lokal dan nasional, menyuguhkan informasi berimbang, menghimpun komentar dari masyarakat untuk mencari solusi tanpa distorsi. Apa kabar Pare-Pare hadir setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 8.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Peduli Pare-Pare. 96,9 FM Radio Peduli Pare-Pare. Informasi sehat dan cerdas. Tak kenal maka tak kebal. Vaksin COVID adalah kebutuhan. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Ah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, mongko.
vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kota Parepare. 보란 듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 저 치아까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky 네 두 눈을 보며 I kiss you bye 실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이제 너희 하나 둘셋 How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Your girl need a doll and that's 100. 패킷 중에 100 내 몫을 원해. Come on, get some. 나 같지만 어쩔 순 없잖아. What's up? I'm right back. 방금 shredded cut back. Plain Jane get hijacked. Don't like me, then tell me how you like that. Like that. 더 캄캄한 이곳에 shine like the stars. 그 미소를 띠며 I kiss you goodbye. 실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이제 너희 하나 둘셋 How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? 나에게 이른 채로 추락했던 날 어두운 하늘 속에 갇혀있던 날 그때쯤에 넌 날 끝내야 했어 Look up in the sky, it's a bird, it's a plane Yeah Bring out the garbage Yeah Like pink Dum 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 How you like that? Dum 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 You gon' like that? Dum 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 How you like that? Dum 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 Pak, oh Pak, tadi pagi itu ada petugas kelurahan cari Ki. Apa bede? Ada pesan nah? Tidak ada Ji, cuman nanti titip Ji ini kertas untuk kita Oh, ini namanya tagihan pajak bumi dan bangunan, Bu. Kenapa kita tidak bayar, Ki? Setiap tahun menajak dibayar. Nah rumah tuh tidak pernah jadi pugar, begini-begini terus Ji. Muka diapakan itu uang gue beta? Bukan begitu, Bu. Walau kita tidak pugar rumah tak ini, tapi pajak bumi dan bangunan harus dibayar setiap tahun. Itu kewajiban kita sebagai warga negara. Bu, itu uang PBB yang kita bayar sebenarnya dikembalikan juga Ji untuk rakyat. Dipakai untuk membangun fasilitas publik, misalnya membangun jalan, pasar, gedung-gedung sekolah, dan sebagainya. Oh, begitu Kak Payung Pak. Ayo me Payung pergi bayar ke besok. Lunasilah PBB Anda sebelum jatuh tempo. Dengan membayar PBB berarti Anda turut serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Pesan ini disampaikan oleh Radio FM Peduli Parepare.
Untuk senantiasa mewaspadai potensi terjadinya bencana di kota Parepare seperti pohon tumbang, tanah longsor, banjir, dan bencana lainnya yang sewaktu-waktu bisa timbul sebagai dampak atas musim hujan yang terjadi saat ini, maka dihimbau kepada warga masyarakat kota Parepare agar tidak membuang sampah di sembarang tempat. Jika menemukan pohon yang berpotensi tumbang, maka segera menghubungi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Parepare. Jika terdapat instalasi listrik yang rusak akibat longsor, pohon tumbang, ataupun bencana lainnya, segera hubungi PLN melalui telepon 0421 21696 atau bila menemukan pohon tumbang, segera hubungi Posko Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melalui telepon 113 atau 0421 21754. Posko induk bencana ditempatkan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare dengan nomor telepon 0421 27640. Demikian himbauan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. Konsumen yang menjadi peminat dari apa yang kemudian dia tawarkan. Begitu juga dengan usaha-usaha yang lain, ya. Dengan adanya pemberlakuan PSBB dan physical distancing itu banyak kemudian masyarakat kita kena PHK dalam pekerjaannya kemudian dan sebagainya. Sehingga dari dasar itulah kemudian banyak menyebabkan masyarakat kita mengalami ketimpangan dalam hal perekonomian. Dalam hal perekonomian mereka kehilangan pekerjaan, kemudian dari situlah kemudian tentu aktivitas perekonomian yang mestinya bisa berjalan dengan baik justru terhambat. Nah, apa kemudian peran dari ekonomi Islam dalam mengatasi hal tersebut? Ya, dengan melihat kondisi masyarakat kita sekitar misalnya di Indonesia, dengan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kemiskinan di mana-mana, tentu dibutuhkan sebuah solusi yang konkret dalam mengatasi hal tersebut. Nah, bagaimana kemudian perannya ekonomi Islam? Ya, kita bisa melihat bagaimana pejuang-pejuang ekonomi Islam pada saat ini bahkan sampai sekarang itu masih berjuang dalam hal pemulihan perekonomian di Indonesia. Misalnya dengan badan amil zakat infak sedekah yang ada di Indonesia, itu masih berupaya dalam hal ini penghimpunan untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat. Nah, sebelum itu kita mencoba membahas bagaimana sistem yang diatur oleh ekonomi Islam, ya. Jadi sistem yang diatur dalam ekonomi Islam terkait apabila ada permasalahan umat seperti ini sebenarnya kurang lebih mirip dengan aturan-aturan yang terjadi yang berlaku di sekitar kita terkait dengan kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Misalnya persoalan ta'awun atau dalam bahasa sehari-hari kita yaitu tolong menolong, ya. Kemudian membantu sesama, kemudian jujur, adil, dan sebagainya. Itu merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang juga merupakan kultur lokal kita di Indonesia. Nah, dalam hal ini kemudian ada satu ayat dalam Quran, ya, dalam Quran itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Itu berbunyi wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, ya. Bahwa perumpamaan seseorang hamba yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu ibaratkan satu butir biji, ya,
yang kemudian satu harta yang disumbangkan itu menghasilkan 7 butir biji, yang kemudian dari biji itu akan tumbuh 100 tangkai. Begitulah kemudian Allah mengatur bagaimana aktivitas perekonomian kita dalam hal ini menginfakkan harta di jalan Allah. Secara matematika misalnya, tentu menurut kita 2 kurang 1 itu hasilnya adalah 1. Tetapi dalam ilmu ekonomi syariah, dalam hal ini infak, 2 kurang 1 belum tentu 1. Karena tentu akan ada harta yang lain yang kemudian masuk menambahkan 1 itu tadi. Itulah adalah janji Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 286 itu. Nah, apa bedanya kemudian kita sebagai umat Islam dalam hal ini menginfakkan, menyedekahkan harta kita kepada masyarakat lain? Karena tentu kita bisa melihat bahwa di sekitar kita tidak hanya umat Islam saja yang menyedekahkan hartanya. Banyak juga misalnya umat Nasrani, umat-umat yang lain itu juga menyumbangkan hartanya. Tetapi apa yang membedakan kita dengan mereka? Ya, tentu dalam hal ini kita menyedekahkan harta kita selain atas hubungan kita sesama manusia untuk tolong-menolong, ini juga sebagai bentuk peribadatan yang kita lakukan kepada Allah. Ya, dalam hal ini aturan yang telah ditetapkan oleh Allah tadi, bahwa apabila engkau menyedekahkan hartamu 1.000 rupiah saja kepada orang lain, Allah memberikan janji bahwa dari 1.000 itu nanti akan tumbuh 7.000, ya, 7.000 tangkai, yang kemudian dari 7.000 biji itu akan muncul lagi 700 tangkai, sehingga berkali-kali lipat balasan dari Allah kepada kita umat manusia apabila kita memberikan bantuan kita kepada orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Ini yang dimaksud dengan menginfakkan harta kita kepada di jalan Allah. Nah, tentu hadirin sekalian, kita bisa melihat bagaimana euforia dari masyarakat Islam ataupun umat beragama kemarin pada saat pandemi itu berlangsung. Nah, kita lihat bagaimana banyaknya aksi-aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh masyarakat kita, bagaimana banyaknya dibuka donasi untuk membantu mereka yang ajaran agama Islam, yaitu prinsip tolong menolong. Ya, dalam Islam ada 4 atau 3 kemudian yang menjadi proses penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat itu. Yang pertama tentu kita ketahui ada zakat. Ya, zakat ini mengajarkan kita tentang keadilan sebenarnya. Kenapa? Karena tidak boleh ada satu orang yang memiliki harta yang kemudian berlebihan sekali, yang kemudian lupa dengan orang yang mungkin jauh di bawah hartanya. Sehingga syariat Islam memberikan aturan bahwa apabila engkau memiliki harta yang di atas nisab dan haulnya, kamu memiliki kewajiban untuk membantu orang lain. Dalam hal ini, harta yang kamu miliki tidak hanya sepenuhnya milik kamu, tetapi juga ada sebagian harta orang-orang miskin di situ yang kamu punya kewajiban untuk memberikan kepada mereka. Dalam ayat Al-Quran ini disebut sebagai proses penyucian harta. Jadi apabila ada orang yang berkelebihan harta kemudian tidak mau memberikan zakatnya kepada orang, hartanya itu belum bersih secara keseluruhan. Karena proses penyucian harta itu ada pada saat kita menyalurkan zakatnya kita. Betul sekali. Nah, betul sekali. ada juga infak dan sedekah. Nah, infak dan sedekah ini adalah merupakan proses tolong menolong kita atas dasar hati nurani, walaupun mungkin nisab dan haul kita belum terpenuhi untuk mengeluarkan zakat, tapi kita ingin membantu orang lain. Inilah yang disebut dengan sedekah. Saya rasa bahkan bukan umat muslim sekalipun pasti punya hati nurani untuk senantiasa memberikan pertolongannya kepada orang lain. Ya, betul. Nah, dari situlah kemudian
kita sebagai umat Islam menganggap ini sebagai sebuah peribadatan yang kita lakukan kepada Allah. Karena dalam menjalani kehidupan kita ada hablu minallah dan hablu minan nas. Ada hubungan kepada Allah sebagai pencipta kita secara transendensi dan juga ada hubungan kita sesama manusia. Sehingga dari proses zakat, infak, sedekah ini kita memperoleh keduanya, yaitu kebahagiaan di dunia karena kita membantu sesama kita yang membutuhkan bantuan tangan kita, dan juga kita merupakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Iya, Saya seperti sepakat itu. sekali tuh Bung Adit ya mengenai sedekah ya. Iya. Memang sebenarnya ada tingkatan yang sedekah itu yang satu butir dia akan memecah menjadi sekian banyak. Itu menurut saya adalah sebuah iming-iming dari Tuhan untuk untuk hambanya gitu kan ya, untuk melakukan sebuah kebaikan. Padahal melakukan sebuah kebaikan itu adalah Tuhan tetap Tuhan, ya kan. Tetapi yang menjadi baik, belajar untuk menjadi seorang yang tulus dalam saling membantu itu adalah manusia itu sendiri. Contoh lagi Bung Adit ya, saya sepakat dengan yang dikatakan bahwa sedekah minimal, kalau menurut saya itu 2,5% itu minimal loh. Iya. Sepakat ya? Sedikit sekali Ya, dari itu seluruh minimal. harta kita. Betul. Minimal 2,5% menurut saya ya. Contoh pendapatan saya dari ekonomi hasil kerja saya itu saya keluarkan umumnya zakatnya 2,5% ya. Itu menurut saya minimal. Ada loh satu agama di sana 10% dari penghasilannya. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya 2,5% itu apabila seluruh umat yang beragama Islam ya, mereka mengikuti hal ini, saya rasa kemakmuran, kesejahteraan akan merata. Iya. Minimal di sekitar kita seperti itu. Bagaimana Bung Adit? Ya, sebenarnya dalam beberapa waktu yang lalu Menteri Keuangan itu sudah menyampaikan ini, bahwa potensi zakat yang ada di Indonesia saja itu ada sebesar 280 lebih miliar triliun yang ada apabila semua zakat di umat beragama Islam di Indonesia itu disalurkan, terhimpun. Mungkin saya sepakat dengan istilahnya setelah semua zakat sedekah itu dikumpulkan, Ya. Mungkin disimpannya di bank syariah. Persoalannya begini sebenarnya, Baik, itu yang bagaimana? disampaikan oleh Menteri Keuangan, Baik. tapi dalam realita yang terjadi, Ya. itu bahkan tidak cukup 20 triliun yang terhimpun dari pengelolaan zakat ini. Kenapa? Karena minimnya kesadaran kita sebagai umat Islam dalam memenuhi kewajiban untuk mengeluarkan zakat itu. Nah, banyak di antara kita yang sudah seharusnya mengeluarkan zakatnya, tapi justru lupa dengan itu. Sehingga sebenarnya secara sistem, ekonomi Islam ini telah mengatur bagaimana persoalan umat itu bisa diatasi dengan zakat ini saja, yang 2,5% per orang apabila penghasilannya telah melebihi kadarnya. Ya, apabila itu sudah terpenuhi oleh keseluruhan umat Islam di Indonesia, maka yakin dan percaya persoalan ekonomi akibat pandemi ini bisa teratasi secepatnya. Ya, saya sepakat sekali Bung Aditya. Kenapa? Karena memang mayoritas di Indonesia itu beragama Islam, ya. Apabila kita mengacu 2,5% dari kesadaran masing-masing gitu ya, atau mungkin masyarakat sudah terlalu banyak terbebani oleh pajak-pajak mungkin, atau bagaimana? Bisa jadi juga seperti itu. Ada pajak ini, pajak itu, dan itu mungkin seperti itu. Atau bagaimana, Bung? Ya, pajak ini itu merupakan aturan positif negara. Baik. Yang tentu kita tidak boleh juga lepas dari itu. Ya. Namun pajak ini berbeda dengan zakat tentunya. sekali. Karena pajak itu tentu merupakan hasil dari kewajiban kita karena negara. berada di kawasan negara Indonesia. Dan hasil dari perpajakan itu biasanya digunakan dalam hal pembangunan infrastruktur di sekitar kita. Jadi sebenarnya pajak itu juga kembali kepada kita, karena jalanan-jalanan yang kita gunakan sebagai fasilitas negara itu merupakan hasil dari perpajakan yang telah kita keluarkan. Berbeda dengan zakat. Zakat ini ada aturan dalam hal penyalurannya. Betul. Jadi tidak serta-merta semena-mena pengelola zakat itu menyebarkan kemana perginya penghimpunan zakat ini. Betul. Tetapi ada 8 golongan dalam aturan agama Islam yang berkewajiban menerima zakat yang telah kita lakukan itu. Yang tentunya terkhusus pada orang yang terkena
dalam artian kita menyebutnya orang miskin. Betul. Atau orang yang berkebutuhan, ya, berkebutuhan harta atau butuh bantuan tangan kita. Itu adalah orang yang menjadi objek dari Penyaluran. zakat yang telah kita berikan. Jadi zakat yang kita berikan itu adalah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, baik. Ini Bung Aditya ada pertanyaan ya. Bertanya begini. Nah, untuk secara teknis di lapangan penyaluran zakat ini sendiri, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Mungkin penampungannya kan sudah ada yayasan atau panitia-panitia tertentu. Nah, mungkin di sini secara data di lapangan untuk penerima hak ya dari penyaluran zakat infak itu sendiri ya. Mungkin perlu ada satu badan ya. Atau bagaimana ini untuk supaya permasalahan yang seperti ini kan banyak sekali yang supaya betul-betul wali kota Parepare umpamanya kan selalu menyampaikan bahwa salurkan kepada orang yang tepat gitu kan ya. Nah, bagaimana penyaluran ini jatuh kepada orang yang tepat? Nah, mungkin ada solusi mungkin dari Iya. Jadi dalam proses penghimpunan zakat di kota Parepare khususnya itu ada banyak sekali yayasan yang menghimpun dana zakat, infak, sedekah yang ada di masyarakat kita. Dalam naungan pemerintah itu ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dan juga ada beberapa yayasan-yayasan yang lain. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sempat menjadi relawan di salah satu yayasan Amil Zakat di kota Parepare, yaitu Lazismu Kota Parepare. Itu saya pernah terlibat dalam proses penghimpunan dan penyaluran dananya masyarakat ya. Bagaimana cara kita agar supaya tepat sasaran dalam proses penyaluran dana itu? Tentu pertama yang kami lakukan pada saat itu adalah meminta informasi kepada RT RW terkait yang merupakan tentu yang lebih mengenal masyarakatnya adalah mereka. Betul. Karena Maksudnya pembagian ini diklasifikasikan ya. Umpamanya nih ya seperti anak yatim. Kemudian janda-janda tua umpamanya seperti itu kan. Fakir miskin ada klasifikasi seperti itu. Kok saya nggak dapat padahal saya punya anak yatim loh. Jadi kami memberikan sebuah kriteria kepada RT RW terkait untuk kemudian mendata masyarakatnya yang membutuhkan bantuan dari apa yang telah kita himpun berupa dana zakat ini. Nah, nanti setelah RT RW memberikan laporan data masyarakatnya, kita datang ke rumahnya kemudian mendata secara langsung, mensurvei kemudian ya. Tidak semua orang yatim berhak menerima dana zakat itu. Apabila dia sudah punya pekerjaan tetap misalnya. Masa orang yatim kemudian berpenghasilan jauh lebih di atas rata-rata kita berikan zakat kan? Itu berbeda juga. Tapi apa yang menjadi kriteria yaitu mereka masuk golongan fakir dan miskin itu. Apa yang disebut fakir adalah mereka yang mungkin punya penghasilan hari ini tapi besok tidak tahu apa lagi. Kalau mereka yang miskin adalah mereka yang bahkan hari ini pun itu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kriteria-kriteria ini yang kemudian ingin kita cari. Begitu juga dengan mu'allaf. Jadi dalam 8 golongan yang disebutkan oleh Allah yang berhak menerima zakat itu termasuk juga mu'allaf. Kenapa kita memberikan dana zakat itu kepada mu'allaf? Ini adalah untuk sebagai bentuk support yang kita berikan kepada mereka yang baru saja misalnya masuk ke dalam agama Islam. Agar supaya mereka melihat bahwa oh ini loh Islam dengan segala bentuk keramah tamahannya, memberikan harta yang mereka miliki kepada saya. Saya punya studi banding ya dengan antara sistem kita ya, sistem agama Islam dengan ada salah satu agama juga ya. Itu mereka membackup sampai sekolahnya itu didata gitu ya. Di sekolah-sekolah itu terdata. Jadi ada beberapa bahkan di luar agamanya dia sendiri ya, bahkan di non agamanya dia itu dia bantu sekolahnya. Ya, saya pernah mengadakan satu studi banding, survei juga ya gitu seperti itu. Nah, mestinya hal ini dilakukan oleh yang mayoritas beragama Islam, mestinya. Yang membackup agama-agama lain untuk seperti ini. Nah, mungkin di sini perlu ada satu sistem
ya yang bisa mengelola, umpamanya sekolah, dimulai dari sekolah-sekolah umpamanya ya, penyaluran zakat itu yang betul-betul mengena sekolah, umpamanya kemudian kampus, dan tingkatnya nanti akan orang-orang fakir miskin dari sekolah dulu umpamanya. Itu saya melihat dari hasil studi itu, salah satu agama ini dia punya satu organisasi, dia mendata kebutuhannya berapa saja dan itu setiap bulan dikasih. Nah, alangkah baiknya apabila kita yang beragama Islam yang secara mayoritas ya mestinya melakukan hal itu. Gitu betul, kan. betul. Itu belum ada sampai dengan saat ini. Entah memang saya belum mendapatkan informasi itu atau memang belum ada seperti itu yang dilakukan oleh tadi itu. Jadi saya sepakat kalau seandainya ekonomi Islam adalah permasalahan atau solusi permasalahan dari umat. Iya. Mungkin bisa dimulai dari itu. Bagaimana Bung Adit menurut Anda? Ya, sangat membantu tentunya kepada masyarakat apabila hal-hal yang seperti ini umat Islam sebagai mayoritas di tempat ini itu merangkul seluruh masyarakat, tidak memandang golongan misalnya. Sebenarnya hal seperti ini banyak terjadi di lapangan apabila kita melihat bencana yang menimpa suatu daerah, itu tentu kita menyalurkan dana ke sana tidak memandang bahwa ini orang Islam. Betul. Tidak memandang bahwa ini segolongan kita, seiman kita, tidak. Tapi bahkan di minoritas terjadi bencana seperti kemarin di mana ini? Yang baru-baru lah misalnya di Luwu ini. Di Luwu. Kita tidak melihat mereka masyarakat apa. Betul. Kita tidak memandang bahwa hanya yang kita berikan di sana adalah orang yang beragama Islam saja, tidak. Tapi kita memberikan secara keseluruhan, secara teritorial yang ada di daerah yang terkena bencana itu atas hasil perhimpunan dana masyarakat kita salurkan kepada mereka. Baik. Jadi tidak memandang golongan dan apapun itu. Apalagi dalam hal ini kondisi darurat terjadi bencana. Baik. Tentunya. Tapi kalau persoalan sistem kebutuhan sehari-hari, saya rasa ini belum diterapkan di sistem kita pada saat ini. Betul sekali. Baik, Bung Adit, waktu 7 menit lagi kebersamaan kita. Mungkin ada kesimpulan pesan ya kepada para pendengar 96,9 FM. Silakan. Ya, bahwa kepada seluruh masyarakat kita, seluruh pemirsa yang menghadiri pada kesempatan kali ini, sebagai pengantar tadi saya sampaikan bahwa ada dua disiplin ilmu yang kita tidak bisa lepas darinya, yaitu persoalan ekonomi dan persoalan Islam. Maka atas dasar itu kita dalam aktivitas keseharian kita, baik itu persoalan ekonomi, ada batasan yang telah diatur oleh agama kita. Batasan yang diatur oleh agama kita itu merupakan sebuah solusi atas permasalahan umat pada saat ini. Sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa potensi zakat misalnya dalam agama Islam di masyarakat Indonesia itu mencapai 280 triliun. Apabila ini bisa terpenuhi, yakin dan percaya masyarakat kita atas segala bentuk permasalahan kebutuhan ekonomi mereka itu setidaknya bisa mengurangi beban pemerintah. Namun di samping itu perlu adanya peningkatan kesadaran dalam diri kita untuk senantiasa mengeluarkan kewajiban kita ini, ya. Zakat itu dari keseluruhan harta yang kita miliki, Tuhan hanya mengatur 2,5% saja dari total 100% yang kita miliki. Di samping itu ada juga banyak hal lain yang juga merupakan proses peribadatan yang bisa kita lakukan dalam membantu sesama. Dalam hal ini tolong menolong kepada masyarakat kita yang membutuhkan, seperti penyaluran dana sedekah dan infak itu sendiri. Baik. Apa yang kita lakukan tidak hanya kembali kepada mereka yang membutuhkan bantuan tangan kita, tetapi itu juga akan berimbas kepada kita. Harta yang kita keluarkan tidak akan mengurangi atau menghabiskan, membuat kita miskin. Betul. Atas harta yang kita keluarkan. Tapi Allah memberikan janji akan dikembalikan dengan berkali-kali lipat, baik itu di dunia ini ataupun nanti dalam bentuk pahala yang kita bisa dapatkan di hari perhitungan kelak.
Saya rasa seperti itu. Betul, saya sepakat sekali Bung Adit. Mungkin pada saat ini kita belum merasakan ya apa sedekah kita, amal-amal kita yang diberikan. Minimal anak cucu kita nanti Iya. akan merasakan hal itu. Baik, terima kasih Bung Adit. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi. Sama-sama, ya, semoga. di tema yang berbeda ya. Ini yang Iya. kedua kalinya kita Yang kedua kalinya. bertemu ya di acara ini. Baik, Bung Adit, terima kasih, dan Sobat Peduli dimanapun Anda berada, demikian tadi ya tema kita kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa mensejahterakan semua dan menjadikan kesadaran kita bahwa zakat itu bukan hanya untuk orang lain tetapi berimbas untuk diri Anda sendiri dan kita semua. Iya. Terima kasih Bung Adit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bung Adit. Terima kasih. Waalaikumsalam Tetaplah warahmatullahi. bersama Apa Kabar Pare-Pare. Media berperan penting dalam memberikan informasi, mengangkat headline news dari berbagai media lokal dan nasional, menyuguhkan informasi berimbang, menghimpun komentar dari masyarakat,